Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina mithla manawahu ahluna wa aslafuna wa abauna solihun. Anna wa tunatana fi niyatihim wa a'malana fi amalihim. Wa ala hadihi niyah wa kulli niyatin solihah. Min khairi dunya wal akhirah. Biridha illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wal fatiha hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa ahli baitihi wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Tsumma ila hadrati jamil auliya wa syuhada wa sholihin. Khususan minhum Sultanul Auliya Sayyidina Syabdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Imam wa sanla hadrati jamil auliya ilah aina makan masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa sanla hadrati jamil ulama'il qurra wal mufassirin wal muhaddisin wal mujtahidina wa muqallidihim fiddin wa man intasaba ilaihim. Sanla hadri sayyidina Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Farisi wa sayyidina Imam Malik bin Anas bin Malik wa sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal wa sayyidina Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa sayyidina Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa sayyidina Imam Junaidi Al-Baghdadi wa sayyidina Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa sayyidina Imam Abi Bakar As-Sibli wa sayyidina Imam Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Abu Yazid Al-Bastami wa sayyidina Imam Abu Abbas Al-Mursi wa sayyidina Imam Ibnu Athaillah Sakandari wa sayyidina Imam Bahaiddin An-Naksabandi wa sayyidina Imam Ali bin Abdullah bin Hasan Asy-Syadzili wa sayyidina Imam Ahmad Al-Badawi wa sayyidina Imam Ahmad Arifai wa sayyidina Imam Abdullah Asy'arani wa sayyidina Imam Ibrahim Al-Madbuli wa sayyidina Imam Ali Khawas wa sanna hadrati sayyidina Imam wa sanna hadri jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa sanna hadri mu'allif hadzal kitab sayyidina Imam Muhammad Jamaluddin bin Muhammad As-Sa'id Al-Qasi wa sanna hadrati jami'i masyayikhina wa sanna hadrati Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wa Sayyid Bakri Satta wa Sayyid Abbas bin Abdul Al-Maliki wa Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki wa Sayyid Muhammad Alawi bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas wa Sayyid Abdul Al-Maliki wa Husanla hadrati Syekhuna Muhammad bin Umar Al-Badani Al-Jawa Syekh Hasin bin Isa Al-Badani wa Syekhuna Khalil bin Abdul Bangkalan wa Syekhuna Hasim As'ari wa Syekhuna Abdul Karim Nirboyo Mbah Marzuki Mbah Marus Ali Mbah Imam Yahya Marus Muhammad Idris Marzuki Mbah Abdul Mansur Mbah Habib Husaini Mbah Abdul Maksum Jari Mbah Abdul Khaliq Ridwan Mbah Baru Marzuki Mbah Tohir Marzuki Mbah Tohawi Duda Zaini Mbah Maftuh Batul Biri Mbah Maruf Zainuddin Mbah Nawi Abdul Karim Mbah Soleh Banjar Melati Mbah Ihsan Jambes wa sanlah dari Mbah Ridwan Abdul Jakotran wa sanlah hadrati Mbah Mansur Anwar Pacul Kuang wa sanlah hadrati Mbah Fadl Senori Mbah Zubair Mbah Maimun Zubair Mbah Abdul Rahim wa sanlah hadrati Mbah Ahmad Basir Mbah Sanusi bin Yasin wa sanlah hadrati Mbah Arwani Mbah Asnawi Mbah Turahan Ajuri Mbah Muhammad Ahmad Mbah Khairuzat Mbah Maruf Irsyad Mbah Hamzah Asnawi Mbah Hudori Mbah Abdurrahman Hudori Mbah Ahmad Muhammad Hudori Mbah Narwi Dalhar Mbah Ahmad Abdullah Dalhar Mbah Syarat Baiman Magelang wa sanlah hadrati Mbah Hadi Giri Kusuma Mbah Muhammad Zaid Giri Kusuma Mbah Zuri Giri Kusuma Mbah Natif Giri Kusuma Mbah Mansur Pembangan, Mbah Salman Pembangan, Abdul Syakur Wonoso, Muhammad bin Zain Malahalah wal Habib, Zain bin Muslim wal Hadruka wal Ahmad bin Abdullah bin Talib al Tasapuro, Ibni Ali bin Ahmad Wahab al Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad, Wasallallahu Ali bin Muhammad Maulaha Loram, wal Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf, Wasallallahu hadrati Mbah Dimitris Kendal wa usulihim wa furuhim, wa husanlah hadrati Jami Masyadil Korea Haulidah wa ila wa hasanlah dari Said Ja'far Sadiq Sunan Kudus Raden Marsaid Sunan Muri Raden Said Sunan Kalijogo Raden Fatah Demak Bintara Syekh Zainal Abidin bin Raden Rahmat Rahmatullah wa hadiri Sultan Hadirin Kiai Lingsing Bapak Pangeran Puger Bapak Abdurrahman Blender Peganjaran Mbak Surakusuma Mbak Said Ahmad Mbak Fakih Bagi Gede Gulang Ki Gede Loram Mbak Samsuri Mbak Solaji Kalaji Bapak Abdurrahman Tuan Sasang Loram wa jami'i abaina wa abaikum wa abawina wa abaikum wa usulihim wa furu'ihim
ودولك كلم أجمعين أن الله يغفر لهم آمين ويرحمهم من درجات بالجنة آمين وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم آمين وعلومهم منفعات بالدين والدنيا والآخرة آمين واجعلنا من نسبهم ويرزقنا محبتهم آمين ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم يا الله يا رب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo saderepun ngaos estu kita niat sareng-sareng mudah ridhonipun Allah, mudah syafaatipun Rasulillah, so dipun niati mudarosah mudzakarah eling pineling sareng-sareng so dipun niati golek pituduh so pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa annahu ta'ala wa annahu lan sak temene Allah ta'ala halim maha luhur Allah iku hayyun dat kang sugeng iku hayyun dat kang maha sugeng iki urip qadirun tur kang maha kuwasa jabarun tur kang merba wesesa qahirun tur dat kang nyereng la ya'tarihi kang ora anyar teka ing Allah apa kasurun pira-pira kekurangan wala ajzun lan ora anyar teka ing Allah apa apes wala ajzun lan ora anyar teka ing Allah apa apes wala ta'khudhuhu lan ora natrapi ing Allah apa sinnatun ngantuk
wala naumun lan ora natrepi ing Allah apa turu. Wala naumun lan ora natrepi ing Allah apa turu. Wala yu'ariduhu lan ora anyar teka ing Allah apa fanaun rusak wala mautun lan ora anyar teka ing Allah apa mati. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Sesungguhnya Allah niku maha hidup. Allah niku maha hidup. Sing hidupe Allah niki la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah niku maha hidup. Hidupnya yo terus. Boten terkena ngantuk, gak terkena turu nggih boten. Terus boten enten rusake, nggih boten enten matine. Niku Allah. Sing betul-betul maha hidup niku Allah, boten kena ngantuk, boten kena turu. Boten tidak terkena kerusakan maupun kematian. Maka kamu mau berdoa kapanpun ya Allah tetap mendengar karena Allah itu maha hayyun yang selalu terjaga. Qadirun jabbarun qahirun. Allah niku qadirun yang maha kuasa. Allah niku sing kuwasa. Kuasane Allah niki qadirun jabbarun. Kuasanya Allah ini betul-betul menguasai secara utuh. Betul-betul menguasai secara komprehensif. Allah yang maha memaksa. Maka tidak ada yang bisa memaksa Allah. Karena Allah sing maha jabarun qahirun. Allah niku apapun yang dikehendaki Allah mesti Allah kuasa dan tidak ada yang menghalangi. Jabarun qahirun itu apa yang diinginkan Allah dan itu pasti terlaksana, tidak ada yang bisa interupsi. Allah itu kuasa dan selalu mewujudkan apa yang dikehendaki. Maksud kapan ini? Layak darihi qasur. Allah tidak dihinggapi sifat kekurangan apapun. Dalam kuasanya Allah, dalam hak prerogatifnya Allah, Jabarun Qahirun, berarti berkuasa secara tunggal. Apapun yang diterapkan Allah pasti terjadi. Ya kun ya ayakun. Tidak pernah ada kata kurang dalam zatnya Allah. Wala adzun. Allah juga tidak lemah. Maka Allah dalam mengeksekusi apapun tidak atas dasar selain Allah. Seumpama kamu berdoa meminta apa gitu. Kok Allah mengabulkan bukan berarti Allah itu karena kamu. Enggak. Berarti. Kalau kadang-kadang kalau makhluk itu kan kadang melakukan sesuatu karena sungkan, mengabulkan permintaan, misalnya atasan mengabulkan permintaan bawahan itu kadang-kadang karena sungkan. Kadang-kadang mengasih bonus karena si bawahan memberi sesuatu yang lebih atau punya prestasi. Tapi kalau Allah enggak. Maka Allah masukkan surga hambanya itu bukan karena apa-apa, karena memang Allah pengen. Fadlnya Allah. Maka Allah hayyun qadirun jabarun qahirun. Tidak ada suatu apapun yang bisa mempengaruhi Allah dalam hal apapun. Karena Allah tidak terpengaruh oleh apapun. Karena Allah lah yang
merbawa sesa, tur nyereng, berkuasa, dan apapun yang dikuasa itu mesti terlaksana, tidak ada yang bisa intrusi atau memberi ngeten mawon ngono gak iso. Maka sejatinya kita berdoa itu ibadah lah. Kita berdoa itu ibadah saja. Karena Allah senang kalau kita memang meminta pada Allah. Nah, bila terkabul itu bukan karena Allah terpengaruh dengan permintaanmu, enggak. Karena memang Allah pengen mengabulkan gitu aja. Wa annahu lan sak temene Allah iku al-munfaridu. Dat kang ijen bil khalqi ing dalem nyiptakake. Gak gimana fi. Al-mardu dat kang ijen bil khalqi ing dalem nyiptakake wal ikhtirai lan ing dalem mujudake. Al-muwahhidu tur kang ijen bil ijadi ing dalem mujudake wal ibda'i lan dadekake tanpa tulodo. Wa annahul munfaridu bil khalqi wal ikhtira' al mutawahhid bil ijadi wal ibda'. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa dalam segalanya. Dalam penciptaan, dalam menciptakan Allah Esa. Dalam mewujudkan sesuatu Allah ya Esa. Dan Allah Esa dalam menciptakan sesuatu tanpa ada contoh. Jadi dalam penciptaan itu Allah tidak butuh bantuan apapun maupun bantuan siapapun. Termasuk bukti bahwa penciptaan manusia Allah ini pun Esa. Allah melahirkan atau Allah menciptakan Nabi Isa hanya melalui Siti Maryam. Ya. Ini Allah mempertegas kembali kepada kita bahwa penciptaan manusia tidak dicampuri oleh siapapun. Nah, buktinya Siti Maryam tanpa ada hubungan biologis, tanpa adanya pembuahan dari sperma jantan ke sperma ke ovum, tetap jadi Nabi Isa. Jadi setelah penciptaan Nabi Adam yang tanpa bapak tanpa ibu, Siti Hawa tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, cuma dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kejadian Nabi Isa itu mempertegas kembali. Maka sebenarnya bila ada orang laki-laki dan orang perempuan menikah, ketika punya anak, ketika dititipi Allah anak, sebenarnya bukan karena hubungan biologisnya bapak dan ibu tadi. Paham betul? Ojo sampai diyakini kayak gitu. Hilang tauhidnya. Karena ini tadi al-munfarid bil khalqi wal ikhtira' al-mutawahhid bil ijad wal ibda. Walaupun memang nanti ada hukum adat, hukum kebiasaan. Nah, tapi kebiasaan itu sudah diistisna sama Allah kan. Dengan kejadian Nabi Isa. Sehingga itu mempertegas ketauhidan.
Mempertegas tauhidan. Nabi Sulaiman pun kan pernah toh di istri yang ke-1000, tidak mampu karena lupa kan ini bahwa yang Qadir, Jabbar, Qahir, yang ijad atau al-mujid yang menciptakan dan ikhtira niku namung Allah. Maka terciptanya seorang anak itu bukan dari bapak dan ibunya, tetap Allah yang menciptakan. Ketepatan saja dilewatkan rahim ibu tadi dan dilewatkan di sepenuhnya bapaknya, kan gitu. Tapi penciptanya Allah. Wa annahu, dan dalam penciptaan yang lainnya, misalnya bumi, langit, apapun itu, Allah menciptakannya itu ya sendirian. Sebenarnya kasus kayak tadi dalam penciptaan Allah sendirian, itu memang sudah ada beberapa hal yang di luar ilmu biologi, di luar ilmu sains. Kan tidak hanya kasus manusia yang terlahir tanpa ada hubungan biologis. Lu kambing saja itu ada yang tanpa adanya hubungan biologis bisa melahirkan, itu ada. Jenis kambing apa ya? Itu kambing betina cuman apa? Awake digesek-gesek ning nggone tembok, dikosotno iku iso hamil. Ya Pak? Nggih. Nah, ini kan di luar dari ilmu sains. Maka ilmu sains itu bukan kebenaran absolut. Bukan. Yang kebenaran absolut itu Al-Quran. Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamu Allah. Paham ya? Maka ilmu-ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis mesti bener, tapi yang tidak senada dengan Al-Quran dan hadis itu tidak absolut. Nah, ngono ae. Nah, karena sang pencipta itu memang murni Allah. Murni. Oh. Walaupun memang nanti ada adat, ada kebiasaan Allah memberi asar, menitipkan asar di hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Wa annahu lan sak temene Allah iku alimun kang maha ngudaneni bijamiil maklumati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang den ngurui muhitun tur dat kang liputi bima kelawan perkara ya jeri kang lumaku apa ma min takhawumil ardina saking jerone pira-pira bumi, jerone pira-pira bumi nek basane Indonesia perut bumi. Ila a'las samawati semoga maring arah luweh dhuwur-dhuwure pira-pira langit. layak zubu ora samar an ilmihi saking ilmune Allah apa misqalu dzarratin apa sak bobote semut kuda fil ardi ing dalem bumi wala fis sama ilan ora samar ing dalem langit. Bal ya'lamu balik maha ngerti sapa Allah. Bal ya'lamu balik ngerti sapa Allah dabiban namlati ing gregemetane semut, as-saudai kang ireng ala sokhroti ing ngatasé watu gedhe as-somai kang
walus mengkilap. Mulus ngono. Somak niku atos tur alus ngono. Apa? Ya kinclong, bathuk kinclong. Watu sing klimis ngono lho. Fil lailati ing dalem wektu bengi adulmai kang banget peteng. Bahidriku lan nemu utawa adroka idriku mestine nemu ya. Ning sini maksud ning kene mengetahui. Bahidriku lan nemu sapa Allah utawa ngaweruhi sapa Allah harokata dzurri ing obah-obahe bledug fi jawil hawai ing dalem tengahe awang-awang. Wa ya alamulan ngerti sapa Allah asirra ing perkara kang samar. Wa ahfa lan perkara kang luwih samar. Wa ahfa lan ngerti sapa Allah ing perkara kang luwih samar. Wa ya toliulan ngaweruhi. Nah, asale yo itola'u ningali. Ini sih dimaksud ning kene mengetahui. Wa ya toliulan ningali utawa ngaweruhi sapa Allah ala hawa jisid domairi ing atase pira-pira kumrenteke pira-pira ati. Wa harokatil khawatiri lan obahe utawa harokatil khawatiran pira-pira obahe pira-pira rentek ati. Wa khafiyatis sarair lan ngerti ing atase pira-pira samare pira-pira perkara kang samar. Atau pira-pira rahasiane pira-pira rahasia. Maksudnya samar ngono rahasia lho. Bi ilmin kelawan ilmune Allah qadimin kang dingin tanpa kawitan azaliin kang bangsa azali lam yazal kang ora gingsir-gingsir sapa Allah iku mausufan den sifati bihi kelawan ilmin qadim fi azalil azali ing dalem dingine pira-pira zaman kang dingin. Fi azalil azali ing dalem dingine pira-pira zaman kang dingin. Selanjutnya yang perlu kita imani lagi menurut niki keimanan Ahlussunnah Jamaah. Wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat. Muhitun bima yajri min tahawumil ardina ila a'las samawat. Allah itu maha mengetahui. Seluruh apapun itu diketahui oleh Allah. Bahkan yang ada di dalam perut bumi pun diketahui Allah. Sampai sak jero-jerone bumi Allah ngerti kabeh. Langit sampai sak pulau langit Allah mengetahui. Seluruh di cakrawala alam semesta ini Allah mengetahui. Tidak ada yang terlewatkan. La ya'jibu an ilmi misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Bahkan setitik kecil pun itu loh Allah ngerti. Tidak ada yang tidak jelas, tidak ada yang kabur dari pengetahuan Allah sekecil apapun. Bahkan semut kecil di malam hari berada di batu yang besar, batunya mulus, weteng dedet, gelap gulita, Allah tetap ngerti pergerakannya itu hewan. Walaupun hewan kecil pun gitu. Yang mana pengetahuan Allah ini tadi bi ilmin qadim. Pengetahuannya Allah tidak melalui proses. Juga tidak melalui perantara. Pengetahuannya Allah itu sudah qadim. Jadi ilmunya Allah itu qadim. Ilmunya Allah itu terdahulu tanpa adanya permulaan. Jadi ilmunya Allah itu, pengetahuan Allah itu tanpa melalui proses. Beda dengan pengetahuanmu, pengetahuan saya. Kalau pengetahuan kita itu melalui proses. Contoh ya, anak usia
sebelum PAUD, sebelum TK, itu enggak tahu loh kalau 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4 itu enggak tahu. Ketika dia sudah sekolah, diajari bu guru 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia lagi ngerti nek siji digabungno dadine loro. Ini berarti pengetahuannya ada proses. Tapi kalau Allah enggak ada proses. Kamu tahu kalau di sini ada makhluk kecil. Oh, mungkin setelah kamu lihat pakai kaca pembesar, setelah kamu lihat pakai mikroskop. Tapi kalau Allah enggak. Pengetahuannya Allah tidak melalui perantara penglihatan, tidak melalui perantara apapun, tidak melalui proses apapun. Paham ya? Dan Allah Maha mengetahui segala apapun yang sebenarnya seolah-olah tidak terlihat. Apapun itu Allah mengetahui. Bahkan sesuatu yang kamu rasakan pun Allah ngerti. Bahkan Allah itu ngerti getaran hatimu maupun pembicaraan hatimu. Ojo sok gampang batin. Maka ghibah itu ada 2. Ghibah bil lisan sama bil qalbi. Bil qalbi pun kamu ghibah, wih dosa ya Allah tetap ngerti. Misalnya gini. Ghibah atau membicarakan orang lain kan berdosa. Walaupun kamu tidak berbicara lewat lisan, cuman dalam hati kamu ngomong tok gini. Orang kok kayak gitu gini. Hatimu sih ngomong. Allah tetap ngerti. Wah, kayak ghibah. Banyak ya kejadian orang yang membuktikan bahwa Allah Maha tahu isi hati orang itu sudah banyak kok. Terutama di tanah haram. Banyak yang cerita. Saya pernah dapat cerita. Saya pasti orang haji, saya nggak usah sebutkan siapa yang haji itu. Dia itu dalam hatinya itu ngomongin sebelahnya itu orang Afrika, orang daerah Afrika. Orang Afrika besar, hitam. Katanya itu bau keringatnya beda dengan orang sini gitu loh. Batin. Waduh, wah kuat kamu nih. Wah, baunya menyengat bener. Wah, wong kok gini hitam pol ngene-ngene. Wis aku sesuk mau jejer wong koyo ngene. Dalam hati begitu. Saya besok akan menghindari orang-orang Afrikanan. Loh, iku malah dia kemanapun, besoknya kemanapun mandelalah dijejeri terus dikai pangeran, dijauhi pangeran. Mau mata kei. Kan banyak ya yang di sana itu kerentek apa langsung kontan. Maka ada juga ya kekasihnya Allah itu yang tidak pernah berdoa dengan lisan. Ada. Jadi berdoa dengan lisan, dengan kamu minta Allahumma innas as'aluka, Allahumma rizukna, Allahumma dina, dengan meminta. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Tapi yang dilakukan Nabi secara pribadi sendiri, yang untuk konsumsi pribadi, banyak Nabi yang tidak meminta. Nah, sehingga ada juga walinya Allah yang tidak mau meminta. Karena malu. Allah sudah ngerti kok. Sudah ngerti. Iya tuh, kan gitu. Tapi kalau kita orang awam ya harus berdoa dengan meminta. Harus berdoa dengan meminta. Jadi kamu dengan meminta itu ya adab. Berarti kamu sudah bertata krama pada Allah karena memang kita butuh pada Allah. Yang
ada yang seolah-olah dohirnya tidak meminta tapi batinnya selalu butuh Allah ya ada. Tapi biasanya kalau yang dohir belum bisa, hati tidak akan bisa. Nah, makanya memintalah dengan lesan dulu. Nantilah hatimu akan ikut meminta. Jangan langsung sok gini. Wah, saya tak langsung minta dengan hati ya Pak. Jangan langsung sok kayak gitu. Jujur saja, kalian saja meminta dengan lesan saja hatimu malah kemana-mana. Meminta pada Allah, ya Allah. Malah hatinya ngelingi. Aduh, ini kopiku selak adem dong ora barbar. Nah. Ya ora. Tahu kayak kebelet apa lho. Iki selak acara kok malah ora barbar lho. Ya ora. Itu berarti lesan meminta tapi hati tidak minta. Maka hati itu tidak akan bisa lurus kalau tidak dibiasakan dengan dohir dulu. Makanya talafudun niat kalau dalam sholat itu, talafudun niat itu sunnah. Walaupun niat itu bil qalbi, niat ada di hati. Tapi para ulama fikih tetap mengajarkan sholli fardu. Mengajarkan nawa itu saumanggotin. Loh, kalau cukup dalam hati, ulama fikih nggak perlu ada sholli agar dalam hati pokoknya ngerentek ngono tok. Tapi kenapa? Karena itu tadi loh. Memang kita sebagai makhluk yang lemah, hamba yang masih lemah, hati ini sulit untuk kita taklukkan. Maka perlu kita bantu dengan lesan. Maka tidak bisa dibolak-balik ya. Itu harus jalan bareng. Kadang-kadang ada orang salah memahami. Kan ada hadisnya Rasulullah, idza soluhat al-jasadu kullu. Ala wahya al-qalbu. Rasulullah memang bersabda, ketika hati seseorang itu baik, maka seluruh perbuatannya baik. Malah dia memahaminya, aku tak dandan hati tok, tanpa dia terus belajar manajemen kolbu saja, tapi tidak belajar manajemen dohir. Dia hanya belajar tasawuf saja tanpa belajar fikih. Dia hanya mengamalkan tasawuf saja tanpa memperhatikan urusan fikihnya. Karena fikih itu dohir. Enggak juga ape-ape. Ada juga yang gini. Pakai tadi. Kalau dohirmu baik, nanti dalamnya juga baik. Fikih tok. Tapi orang gelem belajar menata hati, nanti ya juga tidak akan ketemu-ketemu. Maka dohir batin ini diselaraskan. Karena kita makhluk yang lemah loh. Beda cerita dengan orang-orang yang pilihan. Beda cerita dengan orang-orang yang pilihan. Paham ya? Karena kita butuh barengan. Butuh barengan. Maka Allah Maha mendengar apa yang ada di dalam hatimu. Ya. Maka saya sudah pernah bilang tuh. Apa yang disampaikan oleh para ulama, apa yang ditampilkan di dalam kitab Sirajut Thalibin, yang juga selaras juga di dalam kitab Samratul Badi'ah, bahwa hamba itu tidak terlepas dari 4 keadaan. Kita sebagai hamba tidak terlepas dari keadaan. Imma fil nikmat, imma fil musibah, wa imma fit ta'at, wa imma fil maksiat. Kita itu sebagai hamba, kalau tidak sedang mendapat nikmat, ya berarti mendapat cobaan. Kalau tidak sedang taat pada Allah, ya berarti sedang maksiat. Tidak ada orang terus tidak taat dan tidak maksiat, itu nggak ada. Loh Pak, kulo meneng tok Pak, cuman ngalamun ini tok Pak. Kalau ngalamunmu itu tidak kamu buat memikirkan nikmat-nikmat Allah, tidak kamu buat zikir pada Allah, tidak kamu buat ingat pada Allah, berarti sedang maksiat. Enggak Pak, kulo cuman bayangno apa. Wah, iring kok ngrasani wong, atine mbatin wong, batin sing ora-ora lah. Bisa ta? Walaupun kamu diam tak lho.
Nek gak kamu larikan ke taat mesti maksiat. Gak ono jatuhnya yang ya gak taat gak maksiat gak ono. Nah, ya iku mau ketoke ndohire ancen anteng ning atine blang-blang daya rono-rono atine. Lo harusnya hati itu ya nek memang gayaling pangeran ngono dibuat taat saja. Intinya ikut tadi. Perbuatan kita tidak bisa terlepas dari itu. Nah, dohiri kita wis mbok wantengno, wis wanteng, maman mbok borgoli kabeh, bahkan mbok borgol kabeh ke gak iso tapol-apol. Hatimu sot kan dindi. Ya. Kadang-kadang itu lamun hatimu gak ngomongno wong, hatimu ngersa-ngersu lho. Gusti. Urip kok ngeten. Nah, iki wis kufur nikmat. Dosa neh padahal kufur niku dosa. Kufur nikmat itu dosa, kewajiban kita kan syukur. Gitu. Maka Allah mengetahui, itu pun nanti semuanya tercatat. Maka sebenarnya kalau keimanan ini kamu bawa terus 24 jam, insya Allah kamu tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan. Maka saya pernah dapat cerita dari salah satu guru saya bahwa dulu di zaman kuno ada seorang ulama sedang mengadakan ujian sama murid-muridnya. Nah, ujian terakhirnya itu, ini murid-muridnya sudah melakukan taklim, sudah beberapa tahun, bahkan sudah puluhan tahun selesai wis. Wayahe ujian. Cara ngaji kitabe entek. Wis ngajeni kabeh. Ujian terakhir cuman gini. Monggo niki ujiannya terakhir menyembelih hewan, menyembelih ayam dengan sebaik-baiknya sembelian, baik secara fikihnya maupun secara apapun, pokoknya nanti yang paling sempurna lolos. Tapi cari tempat di mana orang lain tidak akan tahu. Wah, lah itu akhirnya saanane murid itu bagenan melayu luru panggonan delik dewe. Ada satu saja murid itu, satu saja ini. Ada satu murid itu malah nggak gerak sama sekali. Nggak terus langsung ambil peso, ambil ayam terus kemana gitu enggak. Tapi diam saja. Pak Yainya tanya, apa kamu kurang paham soalnya? Padahal Pak tahu ya, Pak Yai mestinya ngerti kenapa ini diam. Tapi Pak Yainya coba tanya, apa kamu kok enggak ada pergerakan, apa kamu kurang jelas dengan soal saya? Oh ngapunten Pak Yai, sampun jelas kok soalnya. Lah kenapa kamu enggak kemana-mana? Enggak ngapa-ngapain? Kan tadi perintahnya menyembelih ayam sebaik-baik mungkin, cari tempat agar temanmu dan yang lain tidak ada yang mengetahui. Ya saya paham betul soal tersebut Pak, makanya saya tidak kemana-mana. Karena mau kemanapun Allah tahu. Tadi kan perintahnya cari tempat yang tidak ada yang mengetahui lah. Kalau saya sembunyi mungkin Pak Yai tidak tahu, teman-teman tidak tahu, tapi Allah kan tahu Pak. Ya wis, kamu langsung lulus. Sing lulus akhirnya yang itu. Yang lulus yang itu. Karena ternyata dia tidak terjebak dengan fikih saja, tapi tauhidnya jalan, sehingga sudah balance secara wong itu, sudah balance akhirnya sing dianggap lulus itu karo Pak Yai ini wow. Mergo mlakune pun balance antara keimanan dan hukum dohir. Otomatis nanti hukum batin juga ikut. Maka ilmu syariat yang ada 3 itu satu kesatuan itu, nggak bisa dipisah. Tauhid, fikih, akhlak itu satu kesatuan. Ini tadi orang yang sing lulus itu malah itu. Dan akhirnya menjadi wali besar itu. Itu di mana kitnya wali besar itu tadi.
Wa annahu lan sak temene Allah taala wa annahu lan sak temene Gusti Allah taala halim walur Allah iku mudirun kang ngatur lil kainat maring perkara kang wujud. Mudirun itu menguasai plus menentukan arah kebijakan itu jenenge mudir. Mudir itu mengatur tapi juga menguasai. Lil kainati maring perkara kang maujud. Wa mudabbirun turdat kang ngatur atau kang merintah, kang mengatur. Lil hadisati maring pira-pira makhluk kang anyar. Mesti pira-pira kang anyar iki mesti makhluk. Maring pira-pira makhluk kang anyar atau sekabehane makhluk padha. Fala yajri. Mongko ora lumaku. Fil mulki ing dalem keraton lahir wal malakuti lan keraton batin apa amrun perkara illa biqadaihi kejaba kelawan ketetepane Allah wa qadari lan kepastiane Allah wa hikmatihi lan kelawan wicaksanane Allah hikmatihi pengetahuan so pertimbangan. Pengetahuan so pertimbangannya Allah. Wa masyiati lan kelawan kersane Allah. Fama mongko utai perkara syaa kang kersa sapa Allah. Iku kana mesti ana apa mah. Wa ma utai perkara lam yasha kang ora ngersakake sapa Allah iku lam yakun ora bakal ana apa mah la rodda ora ana kang nolak iku maujud li amrihi maring perkarane Allah wala muaqiba lan ora ana kang ngalang-alangi iku maujud li hukmihi maring hukume Allah. Yang perlu kita imani lagi, sesungguhnya Allah itu yang menjadi direktur dari seluruh alam semesta ini. Direktur mutlak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai serta mengaturnya. Halo, mudabbirul hawadis. Yang mengatur seluruh alam semesta saisi-isine Allah loh ya. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Kita bisa seperti ini, orang lain bisa seperti itu, pohon-pohon itu bisa seperti itu, apapun ini bisa ini. Ini yang ngatur Allah. Yang ngatur Allah. Maka kadang-kadang ulama bahaya-bahaya ini dhewe dawuh. Ojo sok ngenggon-ngenggoni panggonane Gusti Allah. Kan kadang-kadang bahaya wonten sing dawuh ngoten. Ojo sok manggon-manggoni panggonane Gusti Allah. Maksudnya bagaimana? Kita itu sebagai makhluk ya jangan usahakan jangan sampai kita mencampuri ranahnya Allah. Yang mengatur seluruh makhluk itu Allah. Bahkan kamu kok merasa bisa mengatur dirimu sendiri? Salah. Nah, ketika kamu punya keluarga, punya istri, punya anak, kamu punya perasaan bahwa wah anakku kudune nganut aku kudune ngene. Wis tak atur tak pernah ngene. Jangan sok semacam itu. Nanti malah Allah kalau kamu punya keyakinan kayak gitu,
dikasih tahu kuasa Allah, akhirnya malah apa yang kamu atur nggak sesuai, repot. Maka ketika kita berikhtiar menjaga amanah anak atau amanah murid atau amanah istri, kamu ingin mengajak mereka ke dalam jalan surga, kita harus maksimal untuk mendidik mereka, ya, mengarahkan mereka. Tapi jangan sekali-kali punya perasaan bahwa kamu bisa mengarahkan secara mutlak. Engko mah diwalik pangeran malah kowe gelo. Nah. Mudeng. Loh, tadi loh, masa iya ada karyawan pabrik bikin keputusan sendiri, bikin jalan ritme sendiri, ya diseneni direktur itu, dipecat. Lu ini hukum dunia ya ngono kok. Direktur itu yang menguasai seluruh bawahannya, bawahan tidak bisa mengatur apapun, harus lapor direktur dulu, diizin direktur apa ora kan ngono. Lah kok awak dhewe wis sing ngatur pangeran malah ngatur karepe dhewe lah. Gue nek dijarke pangeran blesek-blesek tak andeni. Ya. Maka kadang-kadang kita itu menjadi sumpek itu lah karena kita menduduki yang bukan ranahnya kita. Kadang-kadang kita terlalu, habis ini saya harus gini-gini, saya umur sekian harus gini, saya semua, kamu manage, kamu mengatur hidupmu sekian kan, koyo api. Baru mumet karepe dhewe. Maka Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya kan dawuh, arih nafsaka anit tadbir. Bikin enjoy dirimu, nyamankan dirimu, enakkan dirimu dengan cara nggak usahlah kamu punya perasaan mengatur-ngatur diri. Yang perlu kita usahakan adalah bagaimana kita menjadi hamba yang baik, karena itu tugas dari Allah. Yang perlu kita manage, yang perlu kita memang berusaha mengupayakan memanage dan mengatur diri kita itu adalah yang diberi hak Allah adalah supaya bagaimana kita berada di jalan Allah. Dan maka perintahnya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak akan diciptakan Allah. Kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Dan dawuh yang lain ku anfusakum wa ahlikum nar. Hanya itu. Selain itu kita nggak usah ngereko. Selain urusan mendekat pada Allah, urusan ibadah, nggak usah terlalu ngatur. Tapi kalau masalah urusan ibadah, yang kudune mbok atur, nek ora mbok atur kok awakmu kebesik-besik keganggu setan. Nah, ya. Tapi untuk selain itu kita sadar mau ikhtiar. Kita memang harus apapun itu harus kita usahakan. Kita manage, kita jadwal, kita apa ya. Ning jangan ada perasaan bahwa kamu bisa mengotak-atik dengan kuasamu. Paham betul? Ora kok terus gue berarti dadi wong bluboh tanpa punya cita-cita, tanpa punya target ya ora, tetep kudune duwe ning atine lho. Ora kena nek iki kalau berhasil ini ya karena saya mengatur. No ya enggak. Dan jangan punya perasaan bahwa dengan kamu mengatur nanti akan sukses 100% ya enggak. Betul. Ini tauhidku masalah hati. Masalah istilahnya nopo? Mindset. Masalah mindset. Bukan actionnya. Nah, actionnya tetap kita secara fikih tetap kon manage ini paham ya. Wah kadang-kadang wong dadi niku lucu lho. Kira digo nggon tauhid tok. Wah awakmu ya piye. Jadi ini keliru. Ya kita terlalu kewanen kok. Terlalu kewanen. Ya melakukan ngono ya. Ini hanya untuk mindset. Ini mindsetnya. Tapi kalau dalam ikhtiar luarnya ya tetap kita
mengarahkan anak, oh ya sekolah madrasah ben dadi wong pinter agama, ya harus ada ngono. Karena kita dititipi Allah. Nah, kita punya hak, kita diberi Allah ruang mengatur ya karena kita diamanai. Paham ya? Kita diamanai. Karena itu besok ada pertanyaan kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'i. Ya, makanya mengaturnya kita dalam hal itu mau memanage agar selalu atau mengatur agar selalu kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang kita menjadi tanggung jawab kita selalu berada di jalan yang halal dan diridhoi Allah. Paham ya? Selepas dari itu kita ndak dikasih ruang untuk mengatur. Mula nek masalah ngene misalnya, kayak wingi kan saya juga menerangkan kan. Wong kok dengan dalih aku pokoknya tak buka sing akeh tuh tanah wakeh, engko tanahku tak gua anakku sing kae, tanahku tak gua anakku sing kae, tanah yang sana tak buat anak saya yang sana karena saya anaknya 5 ya saya tak bikin rumah 5. Ini sejatinya hubud dunia. Karena walaupun alasan semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Karena apa? Masalah dunianya anak, rezekinya anak ini Allah langsung yang ngatur. Itu bukan hak kita. Yang diberi ruang oleh Allah adalah kalau kamu misalkan kowe tak pondokno kono le ben awakmu pinter, kowe tak sekolah nang madrasah kene le ben awakmu ngerti agama. Itu baru ranah kita. Karena memang tanggung jawab kita untuk mengenalkan anak dalam agama. Paham betul? Duh. Iya. Pak namanya saya lupa, Pak Haji siapa ya? Si wakifnya pondok Darul Lughah. Darul Lughah Wadakwah. Wakifnya pondok Darul Lughah Wadalwa atau Darul Lughah Wadakwah itu. Si wakifnya itu bukan habaib. Nah, kalau pengasuhnya kan bebasan Baharun. Bebasan Baharun itu diwakafi orang. Si wakif ini juragan tanah di daerah sana. Tapi tidak sepeser pun tanah itu disisakan untuk anaknya. Oh, wah, lah Pak Yainya juga nanti anak-anak sudah ada rezekinya sendiri, tenang. Apa? Ini adalah anaknya juga suka kabeh. Ora ono sing terus gak di omah kan ora ono. Ini hanya cerita, hanya cerita. Maksudnya membuktikan bahwa memang seperti itu. Loh, bahkan kenyataan itu terbalik banyak. Wong ngumpulno rumangsane ku kanggo anake ngono. Delok sakjroning dhek mati entek kanggo ngurmati penyakit dhek nalika mati. Entek kabeh kadul kabeh ora ngono anake malah polah piye ngono wis didoli kanggo nutupi si anak iku mau. Maka selain ruang tanggung jawab kita untuk menghamba pada Allah dan mengajak orang-orang yang bertanggung jawab kita atau orang-orang yang diamanahkan Allah pada kita, itu juga kita harus manage dan kita atur supaya menjadi orang yang bisa menghamba pada Allah. Selain itu, al-mudabbir hakikatan itu Gusti Allah. Tapi kalau kita tarik lagi hakikatnya lagi, sebenarnya kita bisa beribadah juga yang ngatur Allah kok. Ya, cuman kita dikasih ruang untuk ikhtiar mengatur dalam hal memanage diri kita bagaimana berada di siratal mustaqim. Selepas niku nggak usah kamu campuri, itu haknya Allah. Mula wong nek akeh karepe ya akeh susah. Wong nek akeh ngature ya akeh gelone. Kamu kok banyak merasa sok ngatur nanti akan kecewa. Karena nanti akan banyak yang tidak sesuai dengan yang kamu. Ya. Maka ketika terus jalannya gimana? Kita tetap dalam ikhtiar mengatur. Oh, saya tak nyelengi rezeki inilah. Untuk ini. Kenal, tapi kalau dongo ya Allah muga-muga jenengan yang ridho nih. Jadi
ben selamat iku ngono. Misalnya kita ya duniawi kalau ndak kita manage juga nanti repot. Juga nanti repot wong Kanjeng Nabi sudah dawuh wa man arada dunya ya fa alaihi bil ilmi. Dunia pun juga harus berjalan dengan keilmuan, harus dia. Tapi ketika ngatur itu harus kamu pasrahkan ya Allah jenengan iku sing mau ngatur. Muga-muga niki langkah-langkah kula niki jenengan ridho. Jadi penak. Karena kamu di hatimu paham bahwa sebenarnya yang Maha mengatur adalah Allah. Kalau ini diridhoi Allah mesti yakin jalan, kalau enggak berarti ya saya yang salah. Ngono. Nah. Ngoten nggih. Dadi dohire awak dhewe tetep kaya umume wong. Ya tetep kudu memanage apapun harus di-manage. Manage kan bahasa lain dari mengatur nggih. Nah, tapi setelah itu kamu setelah merancang, setelah mengarahkan hatimu loh dibalikno ning Allah bahwa yang sebenarnya mengatur adalah Allah. Ya Allah muga-muga jenengan ridhoni. Semoga Allah merestui. Nah, jadi penak. Mau berhasil, kamu nggak akan punya perasaan, ini mergo tak atur gak. Mergo kamu yakin yang ngatur adalah Allah. Kalaupun tidak sesuai dengan aturanmu, kamu tidak akan kecewa karena kamu tahu bahwa yang Maha mengatur adalah Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil wa sallallahu bi jamalika jalalik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain warzuqna kaum tabalahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.